Api di Bukit Menoreh, karya S.H. Mintarja. Dengan saya, Handa Salafia. Sesaat kemudian, mereka meninggalkan Kademangan Jati Anom menuju ke arah timur. Di belakang mereka berdiri tegak Gunung Merapi yang berselimut kepekatan malam dan kepadatan butir-butir air hujan yang berjatuhan dari langit. Ketika guruh menggelegar di udara dan kilat menyambar di atas kepala mereka, sekilas tampaklah jalan yang menjulur di bawah kaki-kaki kuda mereka. Becek dan merah, diwarnai oleh tanah liat yang telah bertahun-tahun sedikit demi sedikit meluncur dari lereng-lereng bukit. Untuk beberapa saat mereka berdiam diri, terpaku di atas punggung kuda masing-masing. Hanya setiap kali Agung Sedayu selalu menoleh kepada kakaknya, seakan-akan takut ditinggalkannya. Tetapi kakaknya itu selalu menundukkan kepalanya. Sebenarnya ia sedang berpikir, apakah yang kira-kira akan terjadi di perjalanan? Dan apakah yang akan terjadi besok apabila laskar yang liar itu benar-benar akan menyerang? Kedudukan Ki Widura tidak begitu menguntungkan dan jumlah orangnya pun tidak begitu banyak, sebab Sangkal Putung bukanlah daerah yang langsung menghadapi pertempuran. Tetapi sisa-sisa Laskar Arya Panangsang yang tidak mau melihat kekalahan Adipati Jipang berusaha untuk menimbulkan keributan di mana-mana. Mereka berkeliaran, bahkan melingkari Pajang, dan kemudian menyerang daerah-daerah yang jauh di belakang garis perang. Mereka datang setiap saat dan kemudian menghilang seperti hantu. Hutan-hutan jati dan bahkan hutan-hutan belukar menjadi tempat persembunyian mereka. Demikianlah petang tadi Untara menerima berita tentang laskar yang telah kehilangan tujuan perjuangannya itu. Mereka berhasrat untuk menyerang Sangkal Putung dan agaknya Ki Widura sama sekali tidak menduga. Namun lumbung-lumbung yang padat di Sangkal Putung pasti akan dapat memberi perbekalan yang baik bagi laskar yang liar itu. Dan memang itulah tujuan mereka. Angan-angan Untara terputus ketika mendengar adiknya berbisik, "Kakang, kau melihat bayangan di hadapan kita?" "Ya, orang." "Jangan mengada-ada, Sedayu. Bukankah itu batang pohon jati yang roboh karena angin 3 hari yang lampau?" "Tidak, Kakang. Itu seperti seorang yang sedang menghadang. Aku takut, Kakang." "Kau bukan anak-anak lagi, Sedayu. Seharusnya kau berani menempuh perjalanan ini seorang diri." Sedayu diam saja, tetapi hatinya masih tegang. Ketika kilat menyambar di langit dan nyalanya memenuhi lereng Gunung Merapi, Sedayu menarik nafas panjang. Bayangan itu benar-benar pokok pohon jati yang patah diputar angin.
Tetapi baru saja Sedayu bernafas lega, tiba-tiba dadanya kembali berdebar-debar. Tidak jauh di hadapan mereka terbentang padang rumput, dan beberapa ratus langkah lagi tampak tegak sebatang pohon beringin raksasa. Daerah yang biasa disebut Lemah Cengkar. Kita lewat jalan ini. Kenapa? Kau takut macan putih yang menjaga beringin itu? Iya, Kakang. Tidak, kita tidak lewat Lemah Cengkar. Kita ambil jalan memintas. Kita belok ke kanan. Lewat jalan di pinggir hutan belukar. Ya. Macanan? Ya. Bagaimana kalau kita tiba-tiba berjumpa dengan seekor harimau? Bukankah daerah Macanan itu terkenal dengan harimau belangnya? Harimau belang itu tidak seganas macan putih di Lemah Cengkar. Agung Sedayu terbungkam, namun tubuhnya terasa menggigil. Menggigil karena hatinya yang kecut, dan menggigil karena kedinginan. Tetapi kuda mereka berjalan terus, bahkan ketika Untara mempercepat langkah kaki kudanya. Sedayu pun segera melecut kudanya pula. Ia tidak mau berjarak lebih tebal dari tubuh kudanya, dari kuda kakaknya. Perjalanan mereka menjadi kian sulit. Tanah yang liat di jalan-jalan sempit itu tampak merah kehitam-hitaman. Di hadapan mereka terbentang hutan belukar. Pandangan mata Untara yang tajam jauh mendahului kaki-kaki kudanya. Tetapi tiba-tiba Untara mengangkat alisnya. Ketika kilat menyambar, ia melihat sesuatu di hadapannya. Kali ini ia tidak melihat bayangan, bukan pokok kayu jatuh yang roboh, dan bayangan itu dilihatnya menghilang di ujung jalan. Untara menjadi berdebar-debar. Ia menoleh kepada adiknya, namun agaknya Sedayu belum melihatnya. Untara sendiri tidak pernah menjadi takut apapun yang berada di depannya. Tetapi kali ini ia membawa adiknya. Seandainya bayangan itu seekor harimau, maka akan mudahlah untuk mengatasinya. Harimau tidak selalu menyerang seseorang. Kalau harimau itu tidak berdiri di tengah jalan, maka seandainya harimau itu lapar, kuda-kuda mereka akan dapat berlari lebih kencang dari harimau itu. Meskipun seandainya harimau itu menghadang mereka, Untara pun tidak takut, sebab telah 2 kali ia terpaksa berkelahi dengan harimau. Dan harimau-harimau itu selalu berhasil dibunuhnya. Dibunuh dengan keris yang terselip di pinggangnya itu. Tetapi bayangan yang bergerak dan menghilang ke dalam hutan adalah bayangan yang tegak di atas kakinya. Ia melihat dengan ketajaman matanya, dan ia pasti bahwa bayangan itu adalah bayangan seseorang. Terima kasih telah mendengarkan kisah Api di Bukit Menoreh. Nantikan kisah selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.